Kemudian Bapak Ibu saya hormati, wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Ini juga menunjukkan jujurnya beliau dalam bermuamalah kepada Allah, dalam menunaikan perintah Allah, dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Ibadah yang paling baik, Pak, antara kita dengan Allah itu kan ibadah sing ono sujute to, Pak. Iya toh, Pak? Gitu. Makanya seorang sahabat ya, tanya seorang sahabat, dia namanya adalah Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami ya. Malam-malam itu dia melayani Rasul. Rasul bangun malam, dia ikut bangun. Saat itu kalau orang wudhu kan dicorke gitu, Pak, dituangkan. Lah Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini melayani Rasul, Pak, menuangkan air wudhu. Kemudian Rasulullah berkata, Sal itu bertanyalah, mintalah kepadaku. Wow, Masya Allah. Langsung, Pak, langsung, tidak usah nanti Rasul tak list dulu permintaan saya, enggak, langsung, Pak, langsung dijawab, as'aluka murafaqataka fil jannah. Rasul, saya minta satu permintaanku, langsung dijawab, Pak. Apa itu? Aku besok kalau di surga bersama kamu. Masya Allah. Tidak hanya masuk surga, nih, aku besok minta supaya dimasukkan surga bersama kamu ya Rasul. Rasul tanya lagi, awa ghairu dzalik, ada enggak permintaan yang lain? Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami mengatakan, huwa dzak, itu aja, enggak lain Rasul, itu aja, enggak ada yang lain. Apa jawab Rasul? Ya, fa'inni, ya, maka bantulah aku, ya, fa'inni, maka bantulah aku, karena aku Rasul akan memintakan ini kepada Allah agar engkau besok di surga bersama aku. Tapi bantulah aku bikasrotis sujud, dengan kamu memperbanyak sujud. Nah, memperbanyak sujud itu maksudnya memperbanyak amalan ibadah sing ana sujute, tiada lain kecuali sholat. Ya sholat fardu, ya sholat sunnah, perbanyak sholat. Saya akan minta kepada Allah, tapi bantu aku juga dengan memperbanyak sholat. Oh, Masya Allah, Pak. Dan Nabiullah Ismail alaihissalam ini, Pak, membuktikan kejujuran dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sholat dan menyuruh keluarganya untuk sholat. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Nabiullah Ismail alaihissalam menyuruh keluarganya untuk selalu menunaikan sholat, memelihara sholat. Dan ini menunjukkan kejujuran beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keutamaan, Pak, ya, Rasulullah memberikan keutamaan bukan hanya seorang suami yang menyuruh istrinya sholat fardu 5 waktu, itu harus. Tapi yang Rasul sampaikan di sini adalah bagaimana seorang suami, ya, menyuruh istrinya bangun malam. Oh, Pak, itu. Ya, kalau sholat 5 waktu nyuruh itu pasti, Pak, itu pasti. Kalau enggak nyuruh keluarganya sholat 5 waktu dosa. Karena ini tanggung jawab. Yang disampaikan Rasul ini adalah sholat malam, sholat yang dianjurkan, sunnah muakkadah, sangat-sangat dianjurkan. Sholat malam aja nyuruh, apalagi yang fardu 5 waktu, kan gitu, Pak. Maka Rasulullah, ini sebuah hadis dari riwayat dari sahabat Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa aiqadha imra'atahu fa in abad nadha fi wajhihal ma.
Sungguh Allah akan sayang kepada seorang laki-laki bangun malam terus sholat. Dia juga tidak lupa membangunkan istrinya. Kalau istrinya tidak mau bangun, dia perciki wajahnya dengan air. Rahimallahu imra'atan, begitu juga seorang istri, qamat minal laili fasallat, dia bangun malam terus dia sholat, dan dia tidak lupa wa aiqadat zaujaha, membangunkan suaminya, fa in aba nadhat fi wajhil ma, kalau suaminya istilahnya susah bangun, maka si istri memerciki air di muka suaminya. Ini kan menunjukkan keharmonisan rumah tangga. Kalau enggak harmonis, yang suaminya itu senengane males ibadah, diperciki mukanya dengan air, ngamuk, Pak. Ya mungkin kan, wah apa toh Bu? Gitu. Sholat dhewe ora usah. Ini kan menunjukkan Rasul seakan-akan jadi suami istri itu kayak gini gitu loh. Diperciki aja ngamuk. Istri merciki suami, ya suami jangan ngamuk, apalagi suami merciki air muka istrinya untuk bangun, ya jangan marah. Masya Allah. Ini bentuk Pak ya. Rasul memberikan contoh. Sholat sunnah aja disuruh, apalagi sholat wajib. Kemudian hadis lain diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Nasai dan Ibnu Majah. Rasul bersabda, idza aiqadar rajulu minal laili, idza staiqadar rajulu minal laili wa aiqadha imra'atahu fa shallaya rak'ataini kutiba minadz-dzakirin Allah katsira wadz-dzakirat. Jika seorang suami bangun malam dan dia membangunkan istrinya, kemudian keduanya sholat 2 rakaat. Istrinya sholat 2 rakaat, suaminya sholat 2 rakaat. Kalau seandainya cuma sholat 2 rakaat saja, keduanya ditulis oleh Allah termasuk orang-orang yang zikir kepada Allah dengan banyak. Termasuk orang yang zikir, banyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memang gitu Pak ya, memang. Makanya Rasulullah itu sampai ini bilang kepada Mu'adz bin Jabal, ya, ala adulluka ala abwabil khair, maukah kamu wahai Mu'adz bin Jabal saya tunjukkan 3 pintu kebaikan. Gitu Pak ya. 1, poso sunnah, memperbanyak poso. Yang kedua adalah banyak sedekah. Yang ketiga adalah sholat malam. Saya kira kalau orang itu sholat malam Pak, terus rajin, insya Allah sholat yang lain yo iso gitu loh Pak. Wong sholat malam sing berat aja iso kok, apalagi yang sholat sunnah yang lain. Kayaknya itu jadi apa Pak? Jadi ukuran kali ya. Makanya sampai Rasul mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, salah satu pintu kebaikan. Pintu kebaikan. Berarti kalau kita melakukan, nanti kebaikan-kebaikan akan nyusul. Di antaranya adalah sholat malam. Nah ini.